Halo, perkenalkan nama saya Astari, dokter muda stase anestesi RSUP Sanglah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen postoperatif. Di mana manajemen postoperatif ini merupakan fase terakhir dari 3 fase tindakan anestesi yang dilakukan oleh dokter anestesi. Tanggung jawab ahli anestesi berlanjut sampai tanda-tanda vital pasien telah normal dan kondisi pasien tampak stabil. Unit perawatan pasca anestesi atau post anesthesia care unit atau PACU dirancang untuk merawat pasien yang baru pulih dari efek fisiologis akut dari anestesi dan tindakan pembedahan. Berikut merupakan contoh peralatan standar yang harus ada di ruang PACU. Yang pertama adalah oxygen supply, lalu oxygen face mask dengan berbagai ukuran, stetoskop, resusitasi bag, anestesi inhalasi atau melalui face mask, oral airways, nasal airways, suction, jarum, siring, dan has, lalu fasilitas untuk AGD atau analisis gas darah, pulse oximeter, monitor EKG, tensimeter, dan cuff. Selanjutnya, ini merupakan rekomendasi pemantauan dari PACU, di mana hal-hal yang harus dievaluasi tetap berpatokan dari B1 sampai B6, yakni brain, breast, blood, bowel, bladder, dan juga bone. Hal-hal yang rutin dikerjakan ini seperti laju nafas, potensi jalan nafas, saturasi oksigen, lalu evaluasi mengenai laju nadi, tekanan darah, pemeriksaan fisik neuromuskular, status mental, nyeri, mual, dan muntah pada pasien. Lalu yang bersifat opsional dan tergantung pada kondisi pasien seperti EKG atau elektrokardiogram, lalu blokade neuromuskular atau nerve stimulator, evaluasi suhu, evaluasi urin output, dan juga evaluasi drain dan pendarahan yang terjadi pada pasien. Selanjutnya berikut merupakan gangguan yang sering ditemui pada pasien yang sedang berada pada ruangan PACU, seperti obstruksi jalan nafas atas, lalu arterial hipoksemia, hipoventilasi, hipotensi atau hipertensi, disaritmia, oliguria, pendarahan, penurunan suhu tubuh, delirium atau emergency agitation, lambat sadar, mual dan muntah, dan juga nyeri. Salah satu contoh masalah yang biasanya ditemui adalah apabila pasien setelah diekstubasi, dievaluasi di kamar operasi, pasien telah sadar dan bisa dibangunkan. Akan tetapi pada saat di ruang pemulihan, pasien tertidur lagi. Hal ini biasa terjadi karena mekanisme dari peredaran atau sirkulasi dari obat anestesi tersebut, di mana obat anestesi ini secara fisiologis akan memasuki pembuluh darah untuk anestesi yang diinduksi melalui intravena, lalu dari pembuluh darah akan masuk ke jaringan lemak, di mana setelah bersifat jenuh di jaringan lemak, agen anestesi ini akan mengisi kembali intravena, lalu setelah jenuh di dalam pembuluh darah intravena, obat akan melewati otak dan pasien tertidur. Nah, apabila kembali kepada masalah contoh tadi, pada waktu dibangunkan di kamar operasi, bisa saja obat yang di dalam pembuluh darah atau di intravena sudah habis, tetapi masih ada sisa obat anestesi di jaringan lemak. Jadi, pada saat di kamar pemulihan, obat pada jaringan lemak ini yang sudah bersifat jenuh akan bisa memasuki kembali sirkulasi ke dalam pembuluh darah atau ke intravena. Sehingga obat ini akan berputar kembali bersirkulasi di otak dan pasien kembali tidur. Apabila pasien kembali tertidur, kesadaran pasien turun, akan terjadi obstruksi jalan nafas, sehingga akan memicu terjadinya bradypnoe dan peningkatan dari tekanan CO2 yang membuat vasodilatasi pembuluh darah pasien, lalu aliran darah ke otak semakin meningkat dan pasien ketidaksadaran pasien akan semakin memburuk. Apabila pasien sudah sadar baik dan terlihat dari pemeriksaan fisik pasien sudah terlihat stabil, kapan sebaiknya pasien dipindahkan?
Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita menilai pasien dengan menggunakan skor pemulihan pasca anestesi, di mana di sini terdapat 3 sistem scoring yang biasa digunakan. Yang pertama adalah Aldrich score untuk pasien yang dilakukan dengan di anestesi dengan GA atau general anestesi. Yang kedua adalah Bromage score untuk pasien yang di spinal anestesi. Dan yang ketiga adalah Stewart score untuk pasien anak-anak, di mana skor ini biasanya ditulis di form catatan ruang pemulihan. Yang pertama adalah mengenai Aldrich score, di mana Aldrich score ini terdiri dari beberapa komponen seperti penilaian warna kulit, lalu penilaian pernafasan, penilaian sirkulasi, penilaian kesadaran, dan penilaian dari aktivitas yang bisa dikerjakan oleh pasien. Jika scoring dari Aldrich score ini lebih dari 8, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Lalu selanjutnya adalah Stewart score, di mana skor Stewart ini berfungsi dan digunakan untuk pasien anak-anak, di mana komponen penilaiannya adalah dari komponen pergerakan, pernafasan, dan juga kesadaran. Apabila jumlah lebih dari 5, maka penderita atau pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Scoring yang ketiga adalah Bromage score, di mana Bromage score ini digunakan pada pasien yang dilakukan spinal anestesi, di mana terdapat penilaian mengenai gerakan seperti gerakan penuh dari tungkai, kemampuan pasien untuk ekstensi tungkai, fleksi lutut, dan fleksi pergelangan kaki. Di mana jika Bromage score ini bernilai 2, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Mengenai pasien ODC surgery atau one day care surgery, adalah pasien yang dioperasi di pagi hari, namun sore hari pasien pulang dan tidak rawat inap. Ada skor tersendiri untuk ODC surgery, yaitu dengan menggunakan skor PADSS atau Post Anesthesia Discharge Scoring System, di mana terdapat beberapa komponen pada PADSS ini seperti komponen tanda vital, tingkatan aktivitas, lalu mual dan muntah, nyeri, dan komponen pendarahan pada saat operasi. Apabila skor pasien dari form PADSS ini lebih dari sama dengan 9, maka pasien dinyatakan boleh keluar dari PACU atau pulang, di mana pasien harus pulang dengan diantar orang dewasa yang dapat mengawasi pasien selama 24 jam. Selanjutnya adalah mengenai post anesthesia care, di mana terdapat beberapa komponen yang harus dilakukan pada saat post anesthesia care. Yang pertama adalah memberikan narkotik analgesik selama operasi, sehingga ketika bangun setelah operasi, pasien merasa nyaman dan mereka merasakan nyeri yang minimal. Yang kedua adalah memonitor relaksasi otot, dan kita berikan reverse muscle relaxan dengan anticholinesterase inhibitor, yaitu berupa neostigmin 0,5 mg per kilogram ditambah dengan antimuskarinik berupa glikopirolat 0,4 mg. Selanjutnya adalah mengurangi ventilasi, di mana kita mengurangi ventilasi ini sehingga pasien mulai ada usaha sendiri untuk bernafas. Sehingga lama-kelamaan kita biarkan pasiennya yang mengontrol sendiri ventilasinya, dan pasien akan lanjut untuk recovery sistem pernafasan. Selanjutnya adalah ekstubasi, di mana ekstubasi ini dilakukan saat pasien sudah bangun dan bisa merespon suara kita. Diharapkan untuk tidak terburu-buru melakukan ekstubasi karena bisa menyebabkan pasien menjadi apnu apabila kondisi pasien belum stabil. Selanjutnya adalah yang terakhir, pemberian O2 face mask selama transportasi. Jadi dihimbau untuk memberikan masker oksigen pada pasien untuk apabila akan ditransport ke ruangan PACU, dan tetap menjaga kontak verbal dengan pasien selama proses transfer tersebut ke ruangan pemulihan atau ruang PACU. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen postoperatif. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Hi, my name is Cindy Rizzoli. I'm a registered nurse with Alberta Health Services,
and I'm going to describe the next stop on your surgical journey, the recovery room. When your surgery is completed, you'll be transported to the recovery room on a stretcher by your OR nurse and anesthetist. They'll tell your recovery room nurse a detailed report about the surgery you just had and your medical history. Your family won't yet be able to see you though. Now is a time for quiet and privacy while your recovery team cares for you. But don't worry, you'll see them soon. Your recovery room nurse will ensure that you are kept warm, safe, and comfortable at all times. To keep you warm, you might get a fresh warming blanket or a heating device may be turned on again. To keep you safe, you'll also be connected to monitors. These help your recovery room nurses continuously monitor your heart rate, breathing, oxygen saturation, and blood pressure. Your nurse will also frequently check any drains or tubes you have, such as a catheter and your IV. Additionally, your nurse will keep an eye on your wound dressing. Finally, to keep you comfortable, your nurse will regularly ask about pain and nausea and administer medicines as needed. We like you to use a pain scale to tell us your pain level. So you will be asked to rate your pain on a scale of 0 to 10. 0 means no pain and 10 is the worst pain you could imagine. Your pain score helps us choose the best method to manage your pain at that particular time. We'll keep using this scale throughout your hospital stay. Some patients having surgery will have an epidural or another method to numb the surgical site and help with pain control. If you have one, this will numb you from the mid-chest down, so the recovery room nurses will check a few extra things, such as your sensation and leg strength. Some patients will also have a PCA pump, also called a patient-controlled analgesia pump. This is another option to help with pain control. If you are going to have an epidural, PCA, or any other method of pain control, your anesthetist and/or surgeon will discuss all of this with you in much greater detail before your surgery. At what point will we move you out of the recovery room? Well, you have to meet certain discharge criteria first. For example, you have to be awake enough to cough and breathe deeply. So we'll ask you to start doing this. After surgery, most people don't want to take a deep breath or cough because it hurts. But these actions are important. Why? Because coughing and deep breathing helps prevent complications such as pneumonia. Once your anesthetist and/or recovery room nurse decides you have met the discharge criteria, a staff member will move you to a room on a surgical unit. A detailed report about your current condition, your surgery, and your health history will be given to your unit nurse. And finally, once your unit nurse has assessed you, your family will be able to see you again. I hope you found this information helpful. From the entire recovery room team, thanks for putting your trust in us. I assure you that we will make your comfort and safety our priority.